Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul halim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sela-sela kesibukan kita semuanya, kita bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian kitab, program ngaji kitab di Ibaska TV ini. Berharap semakin berlalu hari-hari yang ada, kita semakin bertambah ilmu, dan semakin kita bertambah ilmu, maka kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk program ngaji kitab pada kesempatan yang berbahagia ini masih sesuai dengan konteks yang sedang kita hadapi, yaitu tragedi Palestina dan adanya Taufan Al-Aqsa, operasi Badai Al-Aqsa. Ada kitab yang sangat bagus ya untuk kita baca bersama tentang Qissatu Filistin was Sahyuniyah min judhuri Sahyuniyah ila Taufan Al-Aqsa. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Penulis Muhammad Ilhami, beliau bisa merangkum catatan-catatan penting sepanjang sejarah Palestina sejak Palestina ini dari merupakan kota-kota dari 3 peradaban sampai kemudian bagaimana Taufan Al-Aqsa itu terjadi. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh Ustadz Fahmi Salim dari Baitul Maqdis Institute dengan judul Kronik Sejarah Palestina dari Akar Zionisme hingga Badai Al-Aqsa. Ini insya Allah yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, para sahabat Ibaska TV yang hadir, ini kitab Arabnya dan ini terjemahannya. Di situ ada barcode, silakan scan barcode-nya, langsung insya Allah kita bisa download kitab bahasa Arabnya, juga kita bisa download terjemahannya. Silakan bisa di scan barcode-nya dulu sehingga kita bisa mengikuti kajian ini sambil membuka kitabnya, sambil melihat catatannya, karena apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentu tidak bisa membahas kitab ini dari awal sampai akhir. Silahkan dengan memiliki file dari kitab ini, saya sudah izin juga kepada Ustadz Fahmi Salim, dan juga untuk kitab Arabnya ini sudah tershare dengan sangat luas, bisa kita manfaatkan untuk kita baca, untuk kita telaah, dan kita kaji secara lebih mendalam. Satu titik poin yang ingin menjadi awal pembicaraan kita pada kesempatan ini, bahwa konflik Palestina Israel bukan soal tanah, tetapi ini adalah pertarungan agama. Dan tidak ada penyelesaian damai dengan membagi tanah itu. Hanya kemenangan mutlak, yaitu penguasaan secara penuh yang akan mengakhirinya. Ini saya lihatkan ya di bukunya, bahwa dari awal tanah Palestina ini memang tanah yang sangat mulia, baik di mata orang-orang Muslim, bahwa di sini ada Masra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi Isra dan Mi'raj, bahwa di sini adalah bumi para nabi, yang banyak sekali nabi-nabi berdiam di kota Syam, sholat di Masjid Al-Aqsa, kemudian menjadi kiblat pertama, menjadi bagian dari keyakinan dan ideologi kaum muslimin yang tidak terpisahkan. Bagi orang-orang Yahudi, kenapa mereka ngotot ingin menguasai Al-Quds?
karena mereka menganggap ini tanah nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi mereka. Di sana ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan dalam kajian-kajian Yahudi mereka menyatakan di situ ada kuil Nabi Sulaiman yang ingin mereka hadirkan kembali menjadi tanah yang dijanjikan. Sementara bagi orang-orang Kristen, khususnya Katolik, itu mereka menganggap bahwa Palestina ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa di Bait Laham, kemudian nanti tempat turunnya Nabi Isa setelah sebelumnya Nabi Isa itu disalib juga di sana. Juga ada tempat-tempat suci, tempatnya Bunda Maria ya menurut mereka, sehingga kemudian ini bagian dari kota suci yang harus diperjuangkan. Kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, kita lihat singkat saja di buku aslinya. Nah, ini orang-orang Yahudi ya. Tadi yang saya sebutkan kenapa mereka begitu ngotot untuk menguasai Al-Quds. Karena di sana zaman Daud, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, itu mereka menjadi daerah kekuasaan. Maka mereka begitu berusaha agar mereka bisa kembali ke tanah ini. Kemudian bagi orang-orang Kristen juga, ini As-Salibiyah, As-Sahyuniyah. Bagi orang-orang Zionis Salibis, itu mereka meyakini bahwa Palestina ini itu adalah negara Kristen. Karena sejak dahulu kerajaan Romawi saat itu menguasai Palestina. Kita tahu bahwa Romawi itu terbagi dua. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Timur itu Bizantium, ibu kotanya di Konstantinopel, dengan gereja terbesarnya Hagia Sophia. Kemudian bahasanya bahasa Yunani, mazhab atau aliran keagamaannya adalah Kristen Ortodoks. Sementara di Romawi Barat itu Imperium Romawi dengan ibu kota Roma dan gerejanya adalah gereja Vatikan, bahasanya adalah bahasa Latin. Ini terus menjadi perebutan dari Romawi dan juga Romawi dan juga Yahudi sejak bertahun-tahun yang lama ya, hingga kemudian pada akhirnya mereka menemukan titik kesamaan antara Yahudi dengan Kristen ini pada titik Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhannya orang-orang Kristen, kemudian Nabi Isa itu adalah nabinya orang-orang Yahudi gitu ya, dari kalangan Bani Israel. Maka akhirnya dari sini persatuan antara Yahudi dan juga Kristen ini itu melahirkan gerakan Zionis. Jadi Zionis itu terdiri dari Yahudi, ada Zionis non-Yahudi atau Zionis Salibis. Ini sebetulnya yang menjadi akar terbentuknya gerakan Zionis itu, yang kemudian secara politik mereka yang lebih banyak bergerak untuk melakukan usaha penguasaan tanah Al-Quds ini. Baik, kita kembali lagi, ini bukunya saya sudah cetak, Masya Allah bagus sekali untuk kita baca secara mendalam. Baik, saya kembali lagi ke slide kita tadi. Jadi dari yang kita baca, konflik Palestina ini bukan soal tanah, ini soal agama. Bahwa Islam kenapa benar-benar memperjuangkannya, karena ini tanah milik kaum muslimin. Orang Yahudi pun kenapa mereka ngotot, mereka menganggap ini tanah nabi-nabi mereka. Dan begitu juga
Kristen. Maka penyelesaian ini adalah kemenangan mutlak yang kemudian ini yang akan kita perjuangkan, ya, karena ini merupakan bagian dari tanah milik kaum muslimin. Oke, ini tadi sudah kami sampaikan. Berikutnya 10 tahun krusial. Ya, 10 tahun krusial yang menjadi pintu gerbang masuknya Yahudi menuju Al-Aqsa. Kita ketahui ya bahwa terbentang sejarah yang sangat panjang sejak bertahun-tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang silam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Al-Quds itu berada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan generasi-generasi yang akan membebaskan Al-Quds itu hingga benar-benar terjadi pada masa Umar bin Khattab. Lalu pada masa Umar bin Khattab dijaga benar-benar dengan Al-Ahdu Al-Umari, dengan piagam Umar bin Khattab yang menjamin keselamatan orang-orang yang tinggal di Al-Quds. Hingga kemudian terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan Al-Aqsa kemudian jatuh di tangan orang-orang pasukan salib. Beberapa abad lamanya Al-Aqsa di bawah kekuasaan mereka, lalu datanglah Salahuddin Al-Ayyubi melakukan pembebasan Al-Aqsa. Nah, kemudian lama bertahan di tangan kaum muslimin hingga kemudian jatuh lagi Al-Aqsa melalui sejarah yang panjang, ini jatuh kembali ke tangan orang-orang Yahudi. Ada satu hal yang disebutkan di buku ini tentang 10 tahun yang krusial pada masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah. Ketika itu Daulah Utsmaniyah sudah semakin melemah. Dari luar mereka mendapatkan gempuran, kemudian serangan musuh dan sebagainya. Sementara dari dalam ada satu manuver-manuver yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir yang menetapkan kebijakan-kebijakan memfasilitasi pemukiman Yahudi di Palestina. Jadi sejak kapan mulai adanya pemukiman, normalisasi mendatangkan Yahudi dari berbagai negara untuk tinggal di Palestina? Itu sejak masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Siapa sih Muhammad Ali Pasha ini? Beliau adalah seorang perwira di Mesir. Ketika itu terjadi Napoleon ingin masuk ke Mesir, beliau pada akhirnya tidak mampu, tetapi kemudian beliau menanam orang untuk melanjutkan pemikiran Prancis di Mesir dan sekitarnya, dan yang terpilih adalah Muhammad Ali Pasha. Bisa kita baca di bukunya ya, dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, dan ternyata itu menjadi pintu gerbang Yahudi menguasai Palestina. Theodor Herzl itu datang 60 tahun setelah Muhammad Ali Pasha ini memberikan ruang yang sangat luas, Palestina bisa ditempati oleh orang-orang Yahudi. Maka Theodor Herzl ini dan orang-orang Yahudi, mereka kemudian berusaha untuk mengumpulkan Yahudi dari berbagai negara menempati Palestina dan melakukan Kongres Zionis pertama 1897 untuk mendirikan negara Israel. Tahun 1917 ada deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi. Kemudian seiring dengan waktu, pendudukan Palestina oleh Inggris, perlawanan Palestina yang silih berganti, kemudian deklarasi negara Israel, terjadi Nakbah tahun 1948. Nah, ini saya ulangi bagus yang ditulis Ustaz Saiful Bahri terkait alfabet itu ya, alfabet hingga
Israel ini berdiri mulai dari Sykes-Picot ya tahun 1916 tentang pencabutan Palestina dari Ottoman, berikutnya deklarasi Balfour tentang pemberian wilayah Palestina kepada Zionis, mandat Liga Bangsa-Bangsa, berikutnya penghapusan Daulah Utsmaniyah, bagian dari konspirasi gerakan Zionisme internasional dan pengkhianatan internal. Berikutnya terjadi revolusi burak dan perlawanan rakyat Palestina 29-36, terjadi perang dunia hingga terbentuknya PBB 24 Oktober dan menonjolnya peran AS Amerika Serikat di PBB tersebut. Berikutnya ada Majelis Umum PBB 29 November 1947, pembagian sepihak wilayah Palestina untuk Israel hingga akhirnya negara Israel berdiri tanggal 14 Mei 1948, lalu kemudian bergulirlah sejarah kelam penjajahan yang dilegalkan dan didiamkan oleh dunia internasional. Setelah itu tahun 67 ya, setelah 48 tahun 67 itu terjadi perang 6 hari yang kemudian Israel berhasil mengalahkan negara-negara sekitar ya, ada Mesir, kemudian Yordan, berikutnya Syria dan yang lainnya, hingga kemudian ini menjadi pengusiran besar-besaran orang-orang Palestina yang disebut dengan Naksah, dan juga pada tahun 68 terjadi pembantaian 3.200 orang di Sabra dan Shatila di Libanon. Ini bagian yang kisahkan dalam buku ini. Kemudian terjadi pembebasan Gaza dan operasi Badai Al-Aqsa. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena banyak hal ya yang satu demi satu terangkai antara kejadian demi kejadian. Karena kemunduran nasionalisme Arab ini, maka bangkitlah perlawanan Islam dari dalam rahim Palestina itu sendiri. Salah satunya adalah Hamas, hingga kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Ada Intifada pertama tahun 1987, kemudian juga ada Intifada Al-Aqsa tahun 2000, kemudian kita tahu tahun 2008-2009 sebelum Badai Al-Aqsa ini pernah terjadi Ma'arakatul Furqan ya. Berikutnya tahun 2014 juga operasi Al-Asful Ma'kul, berikutnya Saiful Quds tahun 2011 itu terjadi, dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana operasi Badai Al-Aqsa ini membuka mata dunia tentang apa yang terjadi di Palestina. Operasi pertama, hari pertama tanggal 7 Oktober hanya butuh 6 jam hingga akhirnya pasukan-pasukan Hamas ini bisa menguasai ya, langsung bisa menguasai keadaan, menyerang ke jantung-jantung militer pada saat itu. Gaza bisa dibebaskan tahun 2005 tanpa negosiasi, dan Amerika Serikat kemudian mengirimkan 2 kapal induk besar untuk membantu pasukan Israel. Nah, ada rezim Arab yang membantu Israel di Gaza dengan cara apa? Pertama memperketat perbatasan, kemudian yang kedua dengan tidak memberikan kesempatan membuka gerbang. Kemudian bisa kita lihat di TV ya, bahwa beberapa negara Arab itu melakukan pertemuan-pertemuan dengan delegasi-delegasi dari Israel. Ini banyak hal yang bisa kita ambil, kita baca dari buku ini, dan pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa konflik Palestina-Israel adalah konflik ideologi, konflik agama, konflik keyakinan antara Islam dengan Yahudi. Maka kemudian ini Muhammad Ilhami, penulis ini, menyatakan kalau
orang-orang Yahudi selama ini mereka berpedoman dalam setiap pergerakan-pergerakan mereka kepada Talmud mereka, kepada keyakinan mereka, kepada kitab suci mereka. Kalau kita di Islam itu menggeser perjuangan ini hanya sekedar sengketa tanah, maka itu pasti secara dorongan perjuangan itu pasti akan kalah. Karena bagaimanapun juga dorongan ideologis ini merupakan dorongan yang paling kuat dalam perjuangan. Berikutnya, Zionisme muncul karena transformasi agama dan politik di Eropa, terutama pengaruh Protestanisme yang pro-Yahudi. Jadi orang-orang Katolik itu kan terpecah ya, sehingga ada yang Protestan, yang tokohnya salah satu kita tahu Martin Luther gitu ya. Hingga kemudian mereka ini lebih pro kepada orang-orang Yahudi. Nah, pertemuan antara para Kristen Protestan ini yang pro Yahudi ini dan orang-orang Yahudi ingin melakukan usaha penguasaan Al-Aqsa ini, itu melahirkan gerakan Zionisme. Berikutnya, proses kolonialisme Barat mendukung dan mempercepat pemindahan orang Yahudi ke Palestina. Dalam buku ini itu disebutkan paling tidak ada 3 hal itu ya. Ada 3 hal yang memudahkan Theodor Herzl melakukan usaha-usaha penguasaan pendirian Zionisme pada saat itu. Yang pertama, kemungkinan yang sangat besar untuk mendirikan satu negara sendiri untuk Yahudi setelah Muhammad Ali Pasha membuka gerbang untuk tinggalnya orang-orang Yahudi di kawasan Syam, khususnya di kawasan Palestina. Kemudian yang kedua, tersebarnya fikrah al-qaumiyah, nasionalisme, yang kemudian hanya memperhatikan negara masing-masing sesuai batas teritorial masing-masing. Jadi pokoknya yang penting negaraku makmur, negaraku aman, sejahtera, udah terserah yang lain seperti apa. Nah, ini kemudian syuyur al-fikrah al-qaumiyah, tersebarnya pemikiran nasionalisme yang sempit seperti ini memberikan kesempatan kepada orang Yahudi untuk bernarasi bahwa silakan urus saja negara kalian, nggak usah ke sini. Kemudian yang kedua, mereka bernarasi kalau orang lain bisa mendapatkan negara, kami pun tentunya punya hak dong untuk memiliki negara sendiri. Itu kemudian yang ditulis oleh Theodor Herzl dalam buku novelnya Der Judenstaat yang mengharu biru gitu ya. Saya belum pernah baca, tetapi sudah diterjemahkan ya ke berbagai bahasa. Ini mengharu biru tentang perjuangan dan kesedihan orang-orang Yahudi yang terusir di mana-mana hingga kemudian mereka butuh negara dan negara itu ada di Palestina. Ini bagian dari propaganda ya. Dan kemudian yang ketiga, pada saat itu lagi marak-maraknya, lagi viral-viralnya penjajahan di atas dunia. Jadi Prancis menjajah negara mana, Inggris menjajah negara mana, Indonesia kebagian penjajahan Belanda gitu ya, atau Jepang sebelumnya. Itu dengan adanya tersebarnya usaha viralnya penjajahan di atas dunia hingga kemudian memberikan, yuk kami boleh juga dong ikut menguasai tanah Palestina gitu ya. Hingga kemudian ini yang mendorong berdirinya negara atau berdirinya Zionisme yang kemudian melahirkan Israel tadi. Kesultanan Utsmaniyah sebetulnya telah berusaha keras menghalangi migrasi Yahudi. Tetapi tekanan internasional sangat kuat. Jadi tekanan internasional untuk membagi-bagi kekuasaan Lebanon nanti dikasihkan ke Prancis, kemudian Suriah dikasihkan ke Prancis, Palestina dan Yordania dikasihkan ke Inggris itu ya. Mereka bagi-bagi aja negara Arab ini sesuka hati. Dengan itu mendapatkan persetujuan secara internasional. Berikutnya ada kelemahan internal
mempersulit usaha ini. Contohnya Muhammad Ali yang secara bagian dari Turki Utsmani itu merupakan bagian dari Muslim, merupakan bagian dari Turki Utsmani sebetulnya, tapi kemudian dia malah melakukan hal-hal yang kontraproduktif dan lebih pro kepada orang-orang Yahudi. Kemudian tragedi 1948 dan 67, Nakbah dan Naksah ini merupakan tragedi besar yang menghancurkan tanah Palestina. Gerakan Islam akhirnya mengambil alih perlawanan setelah nasionalisme Arab gagal. Jadi kenapa ada Hamas, kenapa ada Jihad Islami, kenapa ada Saraya Al-Quds, itu sebetulnya bagian dari respon para pejuang yang berasal dari anak-anak muda Palestina sendiri ketika nasionalisme Arab tidak sanggup menjawab adanya tekanan-tekanan yang kuat dari Israel yang semakin meluas di tanah Palestina itu. Lalu kemudian operasi Badai Al-Aqsa menunjukkan bahwa Palestina masih memiliki kekuatan mengejutkan untuk melawan Israel. Nah, sekarang setelah semua kita bahas data-data ini, apa sih langkah strategis yang bisa kita ajarkan, atau langkah strategis apa dalam hal pendidikan yang bisa kita terapkan di lembaga kita atau kepada anak-anak didik kita maupun anak-anak kita masing-masing. Artinya kita tidak membahas sejarah ini sebagai sebuah pengalaman atau kisah masa lalu, tetapi kita ingin menjadikan sejarah bagian dari pedoman untuk merancang masa depan. Insya Allah kita akan ada kajian juga tentang mencetak generasi Salahuddin, tentang bagaimana Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani mendidik generasi pada masanya hingga kemudian menjadi tentara-tentara hebat, bagian dari tentara Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Al-Quds pada perang Hittin. Ada beberapa langkah strategis dari rangkaian kejadian yang ada di Palestina ini untuk kita ambil sebagai bagian dari langkah pendidikan untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, konflik Palestina adalah konflik ideologis, bukan semata geopolitik. Bahwa Al-Aqsa adalah bagian dari iman, itu kiblat kita, itu tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu adalah bumi para nabi, itu adalah bumi yang diberkahi. Jadi bukan semata-mata itu tanah Arab, itu tanah Timur Tengah, itu orang lain, tetapi itu sesuatu yang dekat dengan keimanan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, sejarah membuktikan bahwa perjuangan Islam lebih efektif daripada nasionalisme semata. Artinya apa? Kita perlu mendorong gerakan keumatan berbasis nilai Islam. Tanpa perlu hanya sekedar retorika nasionalisme tanpa pondasi akidah. Kalau cuma sekedar batasan teritorial, ngapain kita peduli? Tetapi kemudian di sana ada saudara-saudara Muslim, di sana ada negeri Islam yang terluka, di sana ada negeri para nabi yang terjajah. Inilah kemudian yang perlu kita hadirkan sebagai bagian dari bentuk kewajiban kita untuk ikut menyelamatkannya. Berikutnya, kemenangan butuh generasi yang sadar sejarah dan kuat ideologi. Artinya apa? Untuk membebaskan Al-Aqsa ini, kita tidak sekedar memberikan bantuan temporal. Kita ngasih donasi, bagus. Kita ngirim pangan, bagus. Kita ngirim logistik, bagus. Tapi lebih penting daripada itu adalah kita membentuk generasi. Dan generasi yang kita harapkan adalah generasi yang sadar sejarah dan kuat secara ideologi. Maka Bapak Ibu semuanya, kita perlu melakukan atau menyelenggarakan kajian sejarah Islam dan Palestina secara konsisten. Salah satunya bisa menggunakan buku ini ya untuk
modul pengkaderan aktivis dakwah. Buku yang sangat bagus, membawa kita untuk mengkaji sejarah Palestina dengan sistematis. Berikutnya, rezim-rezim pengkhianat tumbuh karena umat diam dan tidak kritis. Pengkhianat itu bagaimana maksudnya? Pengkhianat itu artinya melanggar hak-hak umat Islam atas nama perdamaian. Taruhlah perjanjian Oslo, taruhlah perjanjian Camp David yang menyerahkan Palestina begitu saja kepada kepangkuan Israel dan tanda tangan, itu ya. Ini tentu sangat memilukan. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena umat Islam diam dan tidak kritis menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Maka dalam hal ini kita ya tetap menjaga keamanan, tetap menjaga stabilitas, tetapi kemudian tidak mudah tertipu oleh jargon-jargon yang sebetulnya merugikan atau mengambil alih hal-hal yang sifatnya pasti dalam Islam. Berikutnya, kapan kita menganggap penjajah itu adalah bagian dari hidup, adalah sebuah hal yang normal? Ketika kita memiliki ketergantungan ekonomi kepada penjajah tersebut. Ketika kita memiliki ketergantungan ekonomi, suplai bahan makanan kita, bahan kehidupan kita sehari-hari itu dari penjajah misalnya, maka akhirnya kita menganggap bahwa kehadiran penjajah itu adalah sesuatu yang normal. Maka di sini kemudian kita perlu melakukan edukasi kepada umat agar cermat dalam konsumsi produk, budaya, dan juga media. Kampanye boikot produk pro-Zionis adalah bagian dari dakwah agar jangan sampai produk ini menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup kita, lalu kemudian kita menganggap itu adalah normal-normal saja kehadiran penjajah selama mereka memberi manfaat kepada kita. Berikutnya, Baitul Maqdis tidak akan terbebas selama umat tidak membebaskan dirinya dari cinta dunia. Ini berat tentunya, bahwa dakwah harus menyasar hati umat, menanamkan zuhud, keberanian, dan loyalitas hanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang sebetulnya yang menjadi misi dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, insya Allah kita akan bahas pada waktu yang lain, bahwa mereka akhirnya kenapa bisa melahirkan generasi yang hebat, generasi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, karena kita baca langsung dalam Mafatihul Ghaib, atau kita baca dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, atau benar-benar mengajarkan tentang kezuhudan. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia secara keseluruhan, tapi bagaimana agar dunia itu tidak menguasai kehidupan mereka sehingga mereka meninggalkan jihad. Berikutnya, solidaritas terhadap Gaza harus disertai pemahaman dan aksi strategis. Kita melakukan penggalangan dana bagus, Masya Allah. Tetapi kita kombinasikan, kita isi penggalangan dana itu tidak sekedar untuk mengorek-ngorek perasaan, tetapi sekaligus dengan edukasi publik, forum diskusi, penguatan gerakan advokasi Palestina, pemberian informasi terkini, menyampaikan sejarah Palestina, posisi Palestina dalam akidah Islam. Ini yang perlu kita sampaikan. Berikutnya, kenyataan bahwa musuh Islam tidak pernah diam. Mereka terorganisir sejak ratusan tahun yang lalu. Artinya, di sini juga disebutkan bahwa Zionis itu sebetulnya pasukan salib gaya baru yang tujuannya sama, menguasai Al-Quds. Jadi hamalah as-salibiyah al-jadidah, yaitu as-sahyuniyah itu, Zionis itu, mereka tidak pernah diam, mereka terorganisir. Maka tentu tidak bisa kita hadapi secara perorangan. Gerakan Islam harus lebih terstruktur, memiliki roadmap, kaderisasi, dan kerja jangka panjang. Berikutnya, kemuliaan Al-Aqsa tidak bisa dipertahankan dengan media mainstream. Kita tahu bahwa salah satu kelebihan orang Yahudi, mereka mengontrol media.
Mereka menguasai media-media ini sehingga kadang-kadang mereka bisa mengatur informasi yang keluar ke publik. Lalu kemudian yang ditampilkan ya, yang paling sederhananya media sosial yang kita gunakan selama ini, begitu kita posting yang terkait dengan perjuangan untuk menulis nama pasukan-pasukan Palestina saja, itu kita harus ngubah huruf A menjadi angka 4 gitu ya. Kita harus ngasih titik supaya tidak dihapus dari media sosial kita, supaya tidak kena ban, tidak kena remove. Kita harus mengubah cara penulisan kita. Ini menunjukkan bahwa ya memang media ini sudah benar-benar dikuasai oleh mereka. Maka kita perlu mengembangkan media alternatif yang mengangkat narasi perjuangan umat, termasuk dalam hal ini kisah-kisah syuhada Gaza. Saya pernah juga di-ban, di-remove gitu ya, di-delete karena postingan Anda melanggar ketentuan komunitas itu ya, karena posting tentang Palestina. Ini kalau kita mengandalkan media mainstream memang agak sulit untuk sepenuhnya 100% mengungkapkan fakta dan data. Maka memang ini bagian dari PR untuk menciptakan media yang benar-benar pro terhadap perjuangan pembebasan Palestina. Berikutnya, mempelajari sejarah Palestina di Dirasah Maqdisiyah adalah bagian dari jihad ilmiah. Ya, kita baca buku ini, kita kaji buku ini, kita detailkan pemahaman kita tentang buku ini bagian dari jihad ilmiah kita. Maka kita berusaha menjadikan kajian Palestina sebagai materi wajib di pesantren, sekolah, komunitas dakwah, perkuat literasi sejarah sebagai basis perlawanan budaya. Paling tidak dalam kajian umum, paling tidak dalam kuliah, tokoh, seminar, podcast, bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang bagaimana pandangan, sejarah, keyakinan kita, ideologi kita, dan segala hal yang terkait dengan Al-Quds dan perjuangan Palestina. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita gali dari kisah dan perjuangan para ulama, para pejuang ketika mereka menggerakkan kemuliaan umat itu dimulai dengan jihad di Palestina. Nah, itu demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Singkat saja sebagai pengantar, semoga kita bisa membaca ya dari buku yang ada ini, dan kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi ya tentang hal tersebut, dan kita benar-benar akhirnya benar-benar memahami bahwa Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang benar-benar perlu kita perjuangkan dan jangan sampai jatuh kepada tangan-tangan orang lain selain dari kaum muslimin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Silahkan saya share kembali. Ya, ini ada kitab, ada barcode yang bisa kita download. Silahkan baca, silahkan dalami, kemudian silahkan memberikan tanggapan, juga memberikan masukan di kolom komentar tentang apa yang kita baca dari kitab ini. Alhamdulillah, kita juga memiliki kajian inspirasi Qur'ani yang secara rutin untuk mengkaji tentang Dirasah Maqdisiyah ataupun yang lainnya. Silahkan bergabung untuk bersama-sama kita tingkatkan, kuatkan literasi kita sehingga kita dapat memahami agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.